Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nih pemuda semuanya. Ya tentunya ini sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu mempelajari makna Sumpah Pemuda. Nah sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan kepada ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya. Pak. Ya, bisa pimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Baca dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Kalau Bima, sehat nggak Bima Minardi? Sehat Pak. Sehat. Aristio, sehat? Sehat Pak. Ya, sehat semua ya. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Itu yang ada organisasi. Materi apa itu? Ada yang masih ingat? Ada Budi Utomo. Organisasi? Pemuda atau disebutnya organisasi pergerakan. Ya, tentunya materi ini masih ada sangkut pautnya dari materi atau yang masuk ke dalam 1KD. Jadi habis materi habis materi organisasi kepemudaan atau organisasi pergerakan nasional, kemudian akan dilanjutkan dengan materi Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya saya share screen dulu, terkait materi pada hari ini, tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Saya mau panggilin satu-satu. Ya, Gania ada Gania? Ada Pak. Ya, Gania. Yang kedua Alia. Hadir Pak. Alia hadir ya. Wih, fotonya keren nih backgroundnya. Ya. Arestio. Hadir Pak. Ya, hadir. Ayu. Ayu ada Ayu? Hadir Pak. Ayu hadir. Imelda. Hadir Pak. Hairunisa. Hadir Pak. Aiska Amanda. Hadir Pak. Aliza. Hadir Pak. Bima Minardi. Hadir Pak. Anissa Rizkia. Hadir Pak. Ya. Amalia. Hadir Pak. Hadir. David. Ayo Pak. Diajeng. Ya, kelihatan ya, tapi earphone-nya masih ke unmute, nggak apa-apa. Kairunisa. Hadir Pak. Hadir. M. Farhat. Hadir Pak. Bima Sena. Hadir Pak. Oke, berarti sudah hadir semua nih, kurang lebih ada 16 orang. Oke, kita lanjut. Kita akan share screen dulu terkait dengan materi pada hari ini. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, ini materi kita, yaitu Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita sapa dulu. Hai pemuda. Halo. Dijelaskan. Nah, jadi mengingatkan kembali, kalau misalkan saya sapa dengan kata hai, berarti jawabnya halo. Tapi kalau misalkan halo, berarti adalah hai. Seperti itu. Hai pemuda. Wah, kompak semua nih ya. Ya, semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan ya. Walaupun dalam pandemi ini masih kita aktif dalam pembelajaran. Nah, tadi sudah menanyakan kabar, selanjutnya absen, tadi saya sudah panggil satu-satu, nanti sambil diisi mohon untuk link absensinya atau presensinya, ya teman-teman bisa mengisinya di sela-sela kalau misalkan ada kekosongan dalam pembelajaran daring ini. Nah, di sini ada yel-yel sedikit. Nah, kalau misalkan saya bilang atau saya sebut pemuda, berarti jawabnya siap, sigap, semangat. Seperti itu. Oke, paham? Paham Pak. Coba ya dicoba. Pemuda. Siap, sigap, semangat. Oke. Terus kalau gerak pemuda, maka jawabnya
pemuda, siap, mantap. Gitu. Siap, mantap. Ya, kayak hormat, terus oke. Jempol. Ya, gerak pemuda. Mantap. Ramai juga nih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa terkait dengan kontrak pembelajaran kita, kurang lebih selama 70 menit ke depan. Jadi yang pertama, teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kamera, ya, always on, terkait dengan kamera. Nanti kalau ada kendala bisa diberitahu, bisa via chat atau mungkin bisa via WA grup ya, untuk minta izin, siapa tahu mau ke kamar mandi atau mau ke kamar kecil. Terus yang kedua adalah mute atau unmute, terkait dengan kalau misalkan mau berpendapat boleh angkat tangan dulu di situ, raise hand. Nanti saya tunjukkan fitur raise hand-nya. Nanti habis itu baru diklik mute-nya, nanti bisa bersuara. Terus selanjutnya adalah aktif dan respect. Aktiflah untuk bertanya, dalam hal ini menjawab pada seksi atau pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi tidak perlu sungkan untuk bertanya atau mungkin berpendapat. Yang selanjutnya adalah fokus atau dalam hal ini fokus untuk mempelajari materi pada hari ini. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan kontrak belajar kita sebelum kita mulai? Kalau buka handphone boleh? Sepakat boleh pakai handphone? Boleh Pak, boleh. Boleh ya, karena kan bisa buat absen juga, kemudian bisa untuk browsing. Tapi jangan ketika temennya lagi menjelaskan atau gurunya menjelaskan, kamu malah ngechat seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditambahkan? Apa semuanya sudah sepakat? Sudah sepakat atau belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah. Tapi kalau misalkan minum boleh nggak? Boleh. Boleh. Minum boleh. Harus izin dulu. Kalau makan minta izin dulu ya, berarti. Ya Pak. Ya, intinya adalah kontrak belajar ini kurang lebih selama 70 menit ke depan akan kita komitmenkan dan kita sepakati. Oke, terima kasih. Dimohon untuk tetap fokus dan stay on dalam Zoom teman-teman semua. Ya, kita lanjutkan. Sudah siap belajar belum? Iya. Sudah siap ya. Nah, sebelum belajar, teman-teman nanti di sini ada pretest ya. Pretestnya via aplikasi Zoom ya. Ini saya siapkan dulu. Oke. Sebentar ya, sambil loading. Sudah terlihat belum tampilannya? Sudah Pak. Oke, sebentar. Saya akan kopikan linknya dulu ke dalam chat teman-teman semua. Mana chat ya? Nah, silakan nanti dilihat di chat teman-teman semua, diklik, dan kita nanti akan masuk ke dalam quiz atau pretest pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan nanti diketikkan namanya. Ya, dipersilakan untuk di login dulu atau masuk dulu. Sudah bisa bergabung? Oke, ada yang belum ya. Saya tunggu, nanti ini saya reload lagi biar bisa terlihat ada berapa. Tinggal masukkan namanya. Nah, sudah ada yang bergabung, 1, 2. Nah,
Yang belum sambil saya tunggu. Ya, 4 lagi. Sudah? Ada 12 yang belum. Sudah siap semua? Tinggal diklik aja, tidak perlu login. Habis itu nanti akan masuk ke dalam ruang quizisnya dan ini sambil menunggu. Oke, ada 2 lagi. Apakah terkendala? Oke, 1 lagi ya. Sinyalnya kecil-kecil ya. Ya, sudah 16 orang. Kita akan mulai ya. 1, 4, 3, 2, 1. Ya, semua sudah selesai. Coba kita lihat urutan nilainya. Ya, yang pertama ini ada David Japra. Kemudian ada Aliza, ada Farhat. Oke, kita lihat mungkin kalau dari skornya ya masih ada yang salah semua atau mungkin salah satu. Ya, nanti insya Allah habis pembelajaran ini selesai, mudah-mudahan ada peningkatan nih dari pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Jadi pretestnya misalkan nilainya di sini nilainya berapa? Hampir 100 poin nih. Ini 80. Ya, mungkin yang masih 0 nanti akan ada perubahan. Bisa jadi betulnya 100. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu nih buat teman-teman yang sudah menjawab nilai pretestnya dengan benar semua. Ya. Oke, kita stop share dulu. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Nah, tadi pretest sudah ya. Gimana? Seru tidak? Main, Pak. Seru ya. Kita lanjut untuk pembahasan pada hari ini. Saya akan bacakan dulu terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Mohon maaf, ini salah penulisan, pencapaian. Ya, jadi di sini ada KD 3 dan juga ada KD 4.
Nah, kalau untuk KD3-nya menghargai nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Mungkin kalau lebih singkatnya untuk KD4-nya di sini menyajikan langkah dalam penerapan nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini dan dalam bentuk tulisan atau media lain. Jadi nanti teman-teman habis pembelajaran ini diminta untuk selain diskusi juga bisa untuk menghayati terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Adapun indikatornya, menganalisis proses terjadinya Kongres Pemuda 1, menganalisis proses terjadinya Kongres Pemuda kedua, dan lahirnya Sumpah Pemuda, menganalisis atau nanti saya tambahkan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, ini untuk IPK-nya. Kurang lebih masih menyajikan langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini dan dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Saya akan bacakan satu. Setelah membaca teks dari PowerPoint di layar, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya Kongres Pemuda 1 dengan benar. Ya, selanjutnya bisa diteruskan sama teman-teman semua. David, boleh dibacakan? Telah melakukan diskusi dengan teman dan guru peserta didik menganalisis proses terjadinya Kongres Pemuda II dan lahirnya Sumpah Pemuda yang benar. Setelah mengamati peristiwa sejarah melalui video, foto, atau gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda dengan cermat. Oke, terima kasih buat David. Sama-sama, ya, jadi teman-teman nanti akan mengamati baik itu foto atau mungkin terkait dengan lagu, tapi liriknya dulu. Nanti kita akan membahas seperti itu. Ya, sudah siap ya? Semangat buat belajar? Semangat, Pak. Ya, Pak. Ya. Semangat, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman semua. Ada gambar nih, coba yuk kita simak baik-baik. Ya, kira-kira ini foto apa ya? Ada yang pernah melihat foto ini? Mungkin di buku IPS-nya atau mungkin di buku pelajaran kita sudah pernah lihat? Ya, sudah pernah lihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Coba dua orang ya. Nanti ini saya putar dulu. Dua orang mau saya putar. Sebentar. Saya stop share screen-nya dulu. Buat memberikan pendapat dari gambar tersebut. Oke, kira-kira berhentinya di nama siapa? Bima Sena, berhentinya di Bima Sena. Oke, coba Bima bisa memberikan pendapat terkait dengan gambar tadi. Kira-kira itu gambar apa ya, Bim? Bima Sena? Apa ya? Foto anak sekolah, Pak. Nggak tahu. Oh, foto anak sekolah, tapi Iya, masih Pak. nggak tahu ya. Intinya itu pemuda bukan? Ya, Pak. Oh, intinya itu pemuda juga, Iya, anak sekolah. Memang anak sekolah mereka. Ya, mereka juga anak sekolah. Coba kita putar lagi satu orang lagi. Kira-kira siapa yang bersedia? Selanjutnya Ayu. Ayu hadir, Ayu. Hadir, Pak. Ya, Ayu boleh berpendapat itu foto apa ya, Ayu? Sumpah Pemuda, Pak. Oh, lagi Sumpah Pemuda. Dari mana nih kira-kira pemudanya berarti? Kurang tahu, Pak. Oh, dari rumah. Oke, nanti akan kita lihat ya. Kira-kira mereka dari mana saja. Dan teman-teman nanti bisa eksplorasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, PowerPoint yang tadi. Nah, ini foto yang tadi. Oke, semuanya memang benar. Ini adalah pemuda dan tadi anak sekolahan ya. Ya, memang ini ada anak sekolahan. Dan ini kita belum tahu nih kira-kira dari mana saja mereka. Dan nanti kita akan lihat
sumber-sumber yang akan kita pelajari. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, kasih aplaus dulu dong. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada lirik lagu. Ada yang mau menyanyikan lirik lagu ini? Dipersilakan. Buat siapa? Email, Amel yang bersedia. Email bisa tuh email. Oh, email bisa. Oke, Email boleh ada email. Bapak. Ada Bapak. Coba Mel. Sekarang Pak. Iya, sekarang masa tahun depan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Anak-anak pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Wah, terima kasih. Ih, bagus ya. Ya, wah nanti kita nyanyi bareng-bareng nih di akhir nih. Ini buat memancing teman-teman semua. Kira-kira dari lirik lagu ini ada makna apa nih yang dapat kita ambil? Ada yang tahu? Mungkin Farhat bisa mengutarakan pendapat. Kira-kira ada makna nilai apa dari lagu ini? Cinta tanah air mungkin Pak. Ya, cinta tanah air ya. Terus ada lagi dari yang lain? David mungkin? Siapa lagi? Hairunisa mungkin? Hairunisa Nabila? Selain cinta tanah air? Kita kesatuan bangsa. Oke, persatuan dan kesatuan. Oke, 2 aja cukup. Nanti kita akan lihat penjabaran materi-materi terkait dengan Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjutkan. Oh, di sini sebelum masuk, ternyata kita coba berpikir, aku dan pemuda masa depan. Oke, nanti teman-teman akan saya spin namanya. Kita sharing terkait dengan kepemudaan teman-teman selama di rumah ataupun di sekolah. Kira-kira punya kegiatan apa ya? Seperti itu. Oke, 5 orang ya. 5 orang akan saya spin, akan saya putar. Siap-siap. Ya, sudah terlihat di layar monitor atau layar. Oke, kira-kira siapakah nominasi kita pada hari ini? Pada hari ini. Oke, David. Ya, David ada David. Ya, silakan David untuk mengutarakan pendapatnya. Kira-kira kamu sebagai pemuda sudah mengikuti kegiatan apa di rumah ataupun di sekolah seperti itu? Ikuti gotong royong di masyarakat, Pak. Oke, mengikuti gotong royong di masyarakat. Gotong royong apa nih, David? Bikin selokan, Pak. Bersih-bersih selokan. Waduh, Iya. Selokan rumahnya kan gede-gede ya? Biar nggak ada nyamuk, Pak. Biar nggak ada nyamuk. Oke, bagus. Itu berarti bersih dan juga sehat. Ya, ini salah satu contohnya ya. Ini baru satu di sekitaran lingkungan atau masyarakat rumah David. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang kedua. Kalau David lagi berarti nggak cari yang lain. Ya, selanjutnya di Ajeng. Di Ajeng. Mic-nya bisa? Ya. Coba di unmute dulu. Coba di Ajeng suaranya. Suaranya? Oh, nggak keluar ya suaranya. Coba kita gantikan yang lain ya. Oke, bentar. Kayaknya di Ajeng beruntung nih suaranya nggak keluar ya. Nanti kita coba via chat bisa nanti ya. Sengaja kali Pak itu Pak. Selanjutnya Restio.
Mana Aristio? Ya Pak. Ya, kira-kira pengalaman pemuda apa yang kamu rasakan mungkin di rumah atau di sekolah? Mengikuti organisasi Pak. Mengikuti organisasi. Organisasi apa nih? Ikut OSIS Pak. Mau ikut OSIS. Udah sejauh atau ada perkembangan? Ada Pak. Ada. Coba sebutkan apa aja nih perkembangannya. Ya saya bisa lebih berani Pak kalau ngomong depan orang. Oh, lebih berani ngomong di depan orang ya. Iya, Oh, Pak. hebat. Terus ada lagi? Yang baru kelihatan itu sih Pak. Oh, baru kelihatan itu ya. Oke, ini salah satu contoh ya organisasi kepemudaan. Oke, terima kasih Aristio. Ya, selanjutnya ini baru 2. Coba kita tanyakan lagi. Kalau udah cari yang lain. Ayu ada Ayu. Hadir Pak, Ya, Ayu gimana? mau bantuin ini Pak apa? Tetangga. Bantuin tetangga boleh, bantuin di rumah juga boleh. Bantuin apa Ayu? Kira-kira sebagai pemuda? Mau bantuin orang yang susah Pak, yang butuh bantuan saya. Oke, yang membutuhkan ya intinya ya. Ya tentunya sebagai pemuda kita juga harus perhatian antara satu dengan yang lain. Intinya adalah empati dan juga simpati ya. Ya terima kasih buat Ayu. Ya selanjutnya mungkin satu lagi nih. Iska Amanda. Ya, ada namanya Iska Amanda, pasti ada. Saya Pak, Ya, gimana menurut Iska Amanda? Pengalaman apa? jadi apa ya? Suka itu Pak. Apa sih kalau jadi panitia kalau ada acara di komplek itu? 17-an. Ya 17-an. 17-an. Terus ada lagi selain panitiaan? Nggak ada. Oh, belum ada. Nanti habis itu bisa bertambah lagi ya. Oke, terima kasih buat Aisyah. Oke, satu lagi boleh? Jadi pengen tahu kegiatannya apa aja nih? Ya, ada Gania. Ya, Ada Pak. nah ya coba Gania. Apa yang Pernah jadi, sekarang langsung kan? ya, Pernah jadi volunteer buat anak-anak yatim piatu, kayak ngajarin mereka gitu. oh boleh tuh ya. Salah satu contoh menjadi kepanitiaan sukarelawan ya Iya. buat anak-anak. Ya itu tolong dipertahankan ya buat teman-teman semua. Sebenarnya masih banyak kegiatan lain untuk para pemuda, khususnya pemuda di Indonesia. Wah, bagus-bagus semua nih. Terima kasih buat tanggapannya. Ya, tentunya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, masih tetap semangat. Masih Pak. Masih Pak. Kalau gerak pemuda, Iya. Mantap. ya seperti itu. Gerak pemuda berarti siap, Mantap. tetap. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bersiap untuk kita diskusi ya. Tapi sebelum diskusi, saya mau paparkan sedikit terkait dengan materi kitanya. Sudah kelihatan di layar? Udah Pak. Udah Pak. Nah, ini tadi. Nah, ini konsep pembelajaran atau konsep materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah membahas mengenai Kongres Sumpah Pemuda 1. Yang kedua adalah Kongres Sumpah Pemuda kedua. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kemarin tanggal 28 itu Kongres Pemuda keberapa kira-kira? Ada yang tahu? Kedua Pak. Kedua Pak. Oh, kedua. Taunya kedua aja apa masih ada lagi? Yang pertama? Wah, ada yang gitu. Oh, taunya yang kedua ya. Oke, nanti akan kita coba cari informasi sebanyak mungkin, kita diskusi, nanti teman-teman bisa tahu Kongres Pemuda itu alurnya seperti apa. Nah, bisa dilihat
di sini dalam paparan, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa atau kejadian penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah atau ikrar dari sejumlah pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, Kongres Pemuda itu ada dua. Yang pertama 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kalau tahunnya kedua doang, tanggal 28. Nah, sekarang kita ubah. Kita akan lebih tahu bahwa Kongres Pemuda itu ada dua, yaitu yang pertama dan juga yang kedua. Oke, sudah siap untuk diskusi semuanya? Oke, sudah siap ya? Coba suaranya, sudah siap? Oke, sudah siap. Kelompok 1, Dewi Sartika, peristiwa Kongres 1 atau Kongres Pemuda 1. Yang kelompok 2, kelompok Panglima Polim, Kongres Pemuda kedua. Ya, nanti teman-teman bisa cari terkait dengan historis, kemudian panitiaannya seperti apa, dari mana saja, dan kalau perlu sumpahnya seperti apa sih isinya. Yang ketiga, Kartini, yaitu mengenai nilai dalam Sumpah Pemuda. Kalau diperlukan, contoh-contohnya pada masa kini apa saja. Ya, oke, kita diskusi bersama. Jadi di layar Zoom-nya akan saya fullkan biar teman-teman kelihatan dengan teman-teman kelompoknya. Nah, nanti di WA grup bisa sambil chat atau mungkin bisa sambil nanya di sini, dipersilakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Kemudian kalau untuk breakout room-nya mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Dalam hal ini mungkin belum efektif secara keseluruhan. Nah, saya kasih waktu sekitaran 10 menit ya, 10 menit buat saling berdiskusi. Ya, dipersilakan untuk mengaktifkan WA grupnya. Kalau misalkan mau ditanyakan di ruang Zoom ini boleh seperti itu. Kelompok 1 itu ada Gania ya. Gania, Alia, Aditya Tama, Arestio, Ayu Andini, sama Imelda. Ketua kelompoknya mau siapa ini? Iya saja Pak, Ares Pak, Aristio. Ares ya, Arestio, oke. Kemudian kelompok 2 ada Hairunisa Nabila, Aisyah Amanda, Aliza, Bima Minardi, Anissa, sama Amalia. Ya, kira-kira siapa ketua kelompoknya? Bisa aja Pak. Nisa. Untuk kelompok 3 ada David, Diajeng, Kairunisa, Farhat, sama Bima Sena. Ketua kelompoknya mau siapa? David. David Pak, David. David Pak. Oke, David. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan mungkin dari topiknya, yaitu Kongres Pemuda 1. Ini masih diskusi via WA ya? Oke. Iya Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari pencarian sumbernya?
Kelompok 2 mengenai Kongres Sumpah Pemuda kedua. Dan yang ketiga terkait dengan nilai dan makna Sumpah Pemuda. Pak, kelompok 3 nyebutin doang kan Pak? Ya, sebutkan dan kemudian bisa cari contohnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu apa saja. Ya. Sudah sampai mana Nisa? Khairul Nisa? Yang penyebutnya baru nyebutin Pak. Baru pengen di contoh-contohnya sama kelompok saya. Oke, lanjutkan ya. Ya Pak. Kemudian kelompok 1, Ares sudah sampai mana Ares? Dari ini Pak, makna perjuangan yang dibahas di Kongres Pemuda. Oke, makna perjuangan untuk Kongres Pemuda 1 ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Anissa, Rizkia udah sampai mana kelompoknya? Masih nyari nilai-nilai perjuangannya, Pak. Nilai perjuangannya, tapi untuk Sumpah Pemudanya sudah ya? Sudah, Pak, sudah ada. Oke. Ya, 5 menit lagi ya. Ya, selama berdiskusi, jangan lupa file LKPD-nya nanti bisa dibaca ya. Jadi diskusinya sudah masuk ke situ juga. Nanti teman-teman bisa menuliskan hasilnya apa saja. Kemudian untuk materinya sudah saya berikan via PDF. Nanti teman-teman bisa perdalam materinya. Boleh dari internet, akan tetapi mohon dicek kembali untuk sumbernya. Kira-kira sumbernya valid atau tidak. Jadi biar nggak bingung dalam proses pencarian sumber. Seperti itu. Ya, untuk kelompok 1, kira-kira sudah dapat kepanitiaan Kongres Pemuda satunya? Belum Pak, masih nyari Pak. Oh, sambil nyari. Ya, 2 menit lagi ya. Ada kendala?
Tidak ada? Tidak ada, Pak. Masih gampang ya? Oke, kalau sudah selesai nanti bisa mengirimkan file PowerPoint-nya ke WA saya ya. Nanti kita tampilkan bareng-bareng dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 untuk nama kelompoknya, terus pembahasannya itu apa saja. Ya, nanti akan kita jabarkan di sini secara bareng-bareng. Oke, saya rasa waktunya cukup. Nanti tinggal melengkapi dan bisa dikirim via WA. Nanti saya gabungkan untuk slide PowerPoint-nya. Oke, sudah semua kelompok 1? Yuk, kelompok 1 sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Terus kelompok 2? Mana suaranya kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Wah, banyak. Kelompok 3? Apa? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan ke tahapan pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita refleksi dulu ya, atau bukan refleksi, sebutannya kita biar nggak pegel, coba tangannya ditekukan ke depan dulu. Ayo semuanya. Kemudian ke atas, ya biar nggak pegel. Terus ke kanan. Tapi nggak usah lompat-lompat juga, nanti kasihan kursinya. Ya, terus ke sebelah kiri. Ya, jadi walaupun di rumah, tetap bergerak itu perlu. Oke, sudah enakan? Sudah enakan? Sudah, Pak. Pak. Oke, kita lanjutkan share screen-nya. Kelihatan di layar semuanya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kurang full ya? Ntar saya fullkan dulu. Nah, di sini ada gambar. Ya, ada gambar. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar apa saja sih? Nah, ini ada yang tahu gambar ini? Pemandangan ya. Ya, kemudian di sini ada woman. Ya, ada yang tahu woman itu yang mana? Yang di dekat awan, Pak. Di atas awan. Oke, ini ya. Awan, Pak. Oke, Ya. sip. Berarti masih konsentrasi nih kalau bisa jawab semua. Selanjutnya ada horse. Yang batu, Pak. Tebing, Pak. Tebing. Yang batu-batu Pak. Dekat air terjun. Air terjun. Iya. Oke, ini ada horse. Selanjutnya ada lion. Mana lion? Seberangnya, Pak. Seberangnya, Pak. bisa. Seberangnya, Pak. Di seberangnya juga. Ini. Iya. Iya. Di bawah. Yang bawah. Di bawah. Ini benar. Iya. Iya Pak. Ya. Iya. Iya. Ini lion ya. Lion. Kalau outman. Mana outman? Itu yang Pak, yang itu, Pak. Atas kiri. Atasnya Pak. Atasnya Pak. Ya, Pak. Ini ya. Ya, samping. Iya Pak. Oke. Kalau the wolf. Bawah kiri. Kiri. Seberang. Itu, Pak. Ya. Dan ini. Bukan, Pak. Oh, ini ya. Itu. Oke, sip. Berarti konsentrasinya masih bagus. Kita coba lihat Anjay. sekali lagi. Ya, selanjutnya. Temukan 10 wajah dalam pohon. Iya. Paling atas. Paling atas. Atas kanan. Paling atas. Iya. 4, 3, 1, 2, 2. 2, 2, 3. 4, 1,
4, 5, 5, 6. 6. baru 6. Mana lagi? Kita yang sampingnya. Sampingnya. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Ya Pak. 8. 7. Ada 7. 1. 1, Terus 2, ini 3, 4, 5, ini 6. 7, 7, ini 8, ini 9, ini 10. ada 10 kan? Ya, 10. Tidak Keren. kurang dan tidak lebih. Ya keren ya. Ya. Keren Pak. Ada yang belum dapat 10? Udah Pak. Udah. Oke, berarti konsentrasinya masih bagus, tetap dipertahankan. Ya, pemuda? Ya, pemuda lupa sebutnya. Pemuda siap, sigap, Semangat. siap, sigap, semangat. Oke, seperti itu ya. Pemuda? Semangat. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita dengarkan ini paparan dari kelompok 1 ya. Slide PowerPoint-nya sudah dikumpulkan dan kita gabungkan. Oke, kelompok 1 dipersilakan untuk ketua kelompoknya bisa sebentar. Nah, bisa mendeskripsikan atau mempresentasikan hasilnya apa saja. Ya, silakan. Pak. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Ini temennya nggak disebutin dulu? Oh iya Pak, Lupa. lupa Pak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resto Galan dan saya adalah ketua dari kelompok 1. Selain saya, di anggota kelompoknya ada Dania Sakila, Alia Diatama, Ayu Andini, dan Imelda Suryati Maulani. Oke. Pada kali ini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Apa aja diskusinya? Coba Pertama kita lihat itu ya. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Jong Islamit dan Bon, Sumatera Bon, Bon, Karun Kunjung Batak, dan para pemuda teosofi. Kongres pertama ini mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam kongres ini ada Soeharto, Muhammad Tabrani, Muhammad Yamin, Bahdir Johan, dan Inon Toan. Dapat juga keputusan penting serta hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu 1. Semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. Dan yang kedua adalah perlu segera diadakannya Kongres Pemuda yang kedua. Oke, terima kasih untuk pemaparannya untuk kelompok 1. Nanti kita coba cek lagi ya terkait dengan tanggal ataupun keikutsertaan para pemuda tersebut. Oke, nanti teman-teman yang mau bertanya mungkin habis paparan ya, habis presentasi, nanti habis itu kita mengadakan tanya jawab. Ya, sudah dari kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau menjelaskan kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Saya Pak Anissa. Ini saya. Oke, Ya, Pak. kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya selaku ketua dari kelompok 2 izin memperkenalkan para anggota saya, yaitu ada Hayurenisa Nabila, Aiska Amanda, Aliza Firdausiah, Bima Mirnardi, dan Amalia Ardina. Hari ini saya akan menjabarkan hasil diskusi kami tentang isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yang tercatat di prasasti dinding Museum Sumpah Pemuda adalah: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Oke, sudah ya. Ya Pak, sekian. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 3 siapa? Pokoknya pada Pak ketuanya. David mana David? Ya, silakan. Ada David. Kenapa Pak? Ya, David. Presentasi ya Pak? Iya, presentasi. Backgroundnya serem amat sih itu. Simulasi Pak saya. Simulasi. Oke, ya Bener, udah. Pak. Nah, Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ada Diajeng Hartanti, ada Khairun Nisha Al-Muntazah, ada Muhammad Farhad Jadi, ada Bima Sena. Pak. nanti temannya bisa bantu ya. Jadi menurut kamu nilai dan makna peristiwa Sumpah Pemuda apa ya? Persatuan dan kesatuan, kebersamaan, saling menghargai, dan cinta tanah air. Oke, ini baru nilainya aja dan makna. Kira-kira contohnya, David, bantuin teman-temannya bisa bantuin. Iya, contohnya apa aja untuk persatuan dan kesatuan? saling menghargai itu Pak, kalau misalkan lagi musyawarah, saling dengerin pendapat antara Oke. anggotanya. Saling menghargai. Kemudian untuk contoh persatuan dan kesatuan, contohnya apa aja? Ada yang tahu? Kelompok 3, persatuan dan kesatuan contohnya. Mungkin kelompok lain ada yang tahu? Saling tolong-menolong Pak, Ustaz, kalau ada apa-apa bareng-bareng gitu. Oke, kalau ada apa-apa bareng-bareng saling tolong-menolong, boleh. Kalau cinta tanah air? Menggunakan produk dalam negeri misalkan Pak. Menggunakan produk dalam negeri, boleh. SNI ya. Kemudian apa lagi? Bahasa Indonesia yang benar. Oke, bahasa Indonesia benar, boleh. Sekalian persatuan dan kesatuan ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Kebersamaan? Teman kayak gotong royong gitu Pak. Kayak gotong royong. Oke, Alia sering gotong royong? Nggak pernah sih, kayak jarang maksudnya. Oh, jarang. Tapi nanti berproses ya. Bukannya menggotong teman ya. Ya. Kayak kerja bakti gitu. Oke, sudah penjabaran dari kelompok 3. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Apa itu aja Pak? Oke, silakan ditutup. David tutup tapi. Iya Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita diskusi di room ini dari kelompok 1, 2, 3 itu sudah dipaparkan ya presentasinya dari kelompok 1 Kongres Pemuda 1, terus yang kedua Kongres Pemuda kedua, yang ketiga terkait dengan nilai dan makna Pancasila. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, mungkin mau nanya ke kelompok 3, dipersilakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti ada tanya balik loh. Nanya Pak untuk kelompok 3 Pak. Ya, pertanyaannya apa, Ares? Pertanyaan saya ini Pak, contoh kesatuan dan persatuan selain melakukan suatu bersama-sama. Oke, contoh dari persatuan dan kesatuan selain bersama-sama ya. Oke, kita simpan. Itu untuk pertanyaan kelompok 3. Ya, selanjutnya ada lagi. Ayo, ada lagi. Masih malu-malu? Ayu, ada yang mau ditanyakan, Ayu? Ayu Andini? Enggak Pak. Enggak. Alia? Saya ada Pak. Iya, apa ya?
Buat kelompok 2 boleh nggak Pak? Boleh buat kelompok 2. Iya, saya mau nanya anggota siapa aja anggota yang hadir di Kongres Pemuda kedua? Anggota yang hadir di Kongres Pemuda kedua. Oke, ini untuk kelompok 2 ya, pertanyaan kelompok 2. Silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nih kelompok 1 belum dikasih pertanyaan. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Iya, Saya, bisa? Pak. Iya, silakan. Ini, mengapa perlu segera diadakannya Kongres Pemuda kedua? Mengapa perlu segera diadakannya? Oh, ini Kongres. pertanyaan kelompok 2 ya, untuk kelompok 2. Iya. Untuk Oke. kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1. Boleh. Ya, silakan ditulis dulu. Tadi pertanyaan kelompok 1, kenapa harus dilakukan atau disegerakan untuk Kongres Pemuda kedua? Kemudian pertanyaan untuk kelompok 2-nya, anggota yang hadir siapa saja? Kemudian yang ketiga, contoh dari persatuan dan kesatuan. Ya, dipersilakan yang mau menjawab dari kelompok 1, 2, atau 3. Nggak harus urutan. Ya, siapa mau duluan? Duluan menjawab. Nah, Ya, siapa? Arat menjawab Pak. Saya Pak, dari kelompok 3 Pak, jawab Ya. pertanyaan AS. Ya, silakan. Tadi nanya kan contoh dari persatuan dan kesatuan. Misalkan contoh persatuan dan kesatuan itu berbahasa satu, bahasa Indonesia itu merupakan contoh persatuan yang ada di Indonesia ini juga. Bisa juga gotong royong dan saling membantu bila kesusahan, itu contoh persatuan kesatuan juga. Pak, sekiranya. Oke, itu adalah contohnya. Gimana menurut Arestio? Sudah bisa dipahami? Ada yang mungkin mau disanggah? Oke, ya terima kasih buat Farhat atas jawabannya. Mungkin dari tadi Khairunisa mau menambahkan juga? Nggak Pak, cukup Pak. Tadi udah dijabarkan oleh Arat. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Pak, saya dari kelompok 2 ini ingin menjawab pertanyaan dari Alia. Silakan. Ya. Dibacakan oleh Amanda, Pak. Amanda. Kongres Pemuda kedua yang hadirin itu ada Mohyamin sebagai sekretaris, Iya. Amir Syafruddin sebagai bendahara, dan dalam Kongres Pemuda kedua hadir kurang lebih 750 orang utusan dari berbagai organisasi pemuda. Di antaranya ada Jong Japa, Jong Sumantranenbon, Jong Islamian and Blood, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Silapedes, Jong Ambon, dan sebagainya. Oke, terima kasih buat Amanda atas tanggapannya, jawabannya ya. Gimana untuk kelompok 2? Tadi kelompok yang bertanya sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan kembali, Udah, Pak. Alia? Udah cukup ya, Alia ya? Udah Pak. Ya, jadi ada yang mau saya tambahkan nih terkait dengan tulisan Jong. Jadi di kertas atau di buku kamu itu tulisannya Jong, tapi dibacanya itu adalah Yong ya. J dibaca Y, jadinya Yong ya Pak. Kayak gitu kan. Yong dalam bahasa Inggris berarti kan artinya pemuda, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya yang satu kelompok lagi. Saya Gani Syakila dari kelompok 1 mau jawab pertanyaan dari Anissa. Kongres Pemuda kedua harus segera dilaksanakan karena pada saat Kongres Pemuda pertama masih banyaknya kekurangan dan juga keraguan dari masing-masing organisasi. Jadi mereka masih belum bisa bersatu, makanya harus dilaksanakan Kongres Pemuda kedua agar mereka bisa mencapai suatu kesatuan. Ya, berarti sangat bermanfaat ya dalam hal ini untuk apa disegerakan Kongres Pemuda kedua. Oke, sebentar. Teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi terkait dengan jawaban kelompok mana tuh? Kelompok mana tadi yang bertanya untuk disegerakan? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Sudah cukup. Terima kasih Gani atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, saya mau nyari link terkait dengan museum.
Ya, ada Museum Sumpah Pemuda. Pernah dengar? Sudah pernah dengar belum? Museum Sumpah Pernah. Pemuda. Pernah Pak? Pernah Pak. Kenapa? Nah ya, kayak ini saya browsing dulu. Nanti akan saya tampilkan. Ya, sebentar saya screen dulu. Mana itu, Bu? Nah, sudah kelihatan di layar? Sudah Pak. Sudah ada yang pernah ke sini ke Museum Sumpah Pemuda? Belum Pak. Oh, ada yang belum. Ya, ini museumnya dekat ya, adanya di DKI Jakarta. Bisa dilihat di sini lokasinya. Nah, ini dekat, oh di Jalan Keramat nih. Jadi sekitaran Pasar Senen. Mungkin nanti ketika pandemi udah selesai bisa kita mengunjungi museum ini. Oh, di sini juga ada kunjungan virtualnya. Ya, kelihatan kan di layar? Nah, nanti kalau ada schedule kosong bisa nih nanti ke sini nih. Ya, ataupun untuk menambah khazanah. Nah, ini start museum, berarti nanti penjelasannya untuk tindak lanjutnya kita bisa melihat di sini. Oke, ini saya kasih gambaran aja. Kita tidak perlu start museum sekarang ya. Oke, kita back dulu. Di sini fiturnya ada banyak. Ada beranda tentang kami tuh. Koleksi, kunjungan virtual, sama informasi publik. Nah, tapi di sini Selasa sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 4, Jumat dari jam 8 sampai setengah 5. Ini mungkin jam operasionalnya ya. Nah, jadi di samping materi, teman-teman juga dapat mengetahui bahkan mengunjungi terkait dengan Museum Sumpah Pemuda. Bukan hanya sekedar rekreasi, tentunya edukasi dan juga untuk menghayati nilai-nilai Sumpah Pemuda. Oke, saya kayak promosi ini. Oke, sampai sini ada yang mau di-save dulu atau mau ditanyakan terkait dengan Museum Sumpah Pemuda terakhir? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Oke, sebentar. Sudah kelihatan di layar? Sudah Pak. Oh, ini masih paparan presentasi ya. Kelompok 3. Nah, coba kita lihat dulu dari gambaran ini atau gambar atau foto. Ada yang bisa berpendapat? Atau mau diputar lagi? Oke, sekali aja diputarnya ya. Coba saya akan putar satu kali aja. Ntar dulu sebentar. Oke, satu kali. David lagi. Katanya David nggak bosen nggak ya? Kayaknya David adalah bintang pada hari ini. Ya, menurut David sekali dah ini yang terakhir David. Menurut David ini gambar apa sih? Gambar apa nih Pit? Siapa tokohnya Pit? Kenal nggak tokoh ini Pit? Agak Pak. Kenal. Hah? Nggak kenal Pak. Nggak kenal, pura-pura nggak kenal kayaknya ya. Emang nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Mungkin yang lainnya bisa berpendapat. David kayaknya lupa ingatan terkait dengan tokoh ini. Ya, ini pernah lihat kan? Sering? Siapa tuh Pak? Pernah Pak. Siapa nih? Siapa? Pernah. WR Supratman Pak. Kayak WR Supratman ini David. Oh iya Pak. Oh iya. Kalau yang ini? Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito. Iya. Ya, coba kita lihat. Oke. Ini ya, ini adalah gambar Sugondo Joyo Puspito. Yang ini adalah gambar terkait dengan pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu Wage Rudolf Supratman. Seperti itu.
Kayak Indonesia Raya itu dinyanyikan atau dialunkan aja pakai biola ya kira-kira pas Kongres Pemuda kedua nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Alunin dong, Pak. Biola Pak. Oh, pakai biola. Ya, jadi memang ketika awal Kongres Pemuda kedua itu pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Kayak, ternyata kita post-test nih. Kayak sebelumnya sampai sini untuk materi kita cukup ya. Nanti kita coba post-test. Ya, udah siap belum? Sudah siap? Ya, Pak. Sudah Pak. Oke. Linknya akan saya berikan di Oke, sabar ya. Ini sambil mana itu chatnya nih? Udah paham nih Pak, Epic comeback langsung. Oke. Kita mulai. Ya, ini kodenya 182284. Dari materi yang tadi tentunya nggak jauh kok untuk post-testnya. Kita sambil menunggu teman-teman ya. Nanti kalau sudah kumpul semua baru kita mulai. Dua belas, 13, iya, 14, 2 lagi. Ada yang terkendala datanya atau sinyalnya? Oke, satu lagi. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan dijawab. Jawabannya banyak yang betul kayaknya nih. Wah, ada yang benar semua. Tiga orang lagi yang belum. Sudah semua sepertinya. Ya, coba kita lihat. Nah, wah, udah banyak yang betul semua. Alhamdulillah. Di sini peringkat satunya ada Aliza, peringkat 2 ada Aisyah, peringkat 3 ada Imelda. Oke, kita kasih applause dulu nih buat teman-teman yang udah banyak betulnya. Ya, untuk yang masih kurang atau yang salahnya masih banyak, nanti bisa ditingkatkan ya, tentunya. Oke, pemuda. Pemuda, siap? Ya. Siap, sigap, semangat. Sigap, semangat. Oke, gerak pemuda. Siap. Ya, kayaknya ntar sampai di rumah ini Yayal dibawa terus nih. Ntar dibilang gerak pemuda. Siap, mantap. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mungkin yang terakhir nih sepertinya. Sudah kelihatan di layar monitor? Oke, kita evaluasi. Selanjutnya ada refleksi. Nah, dari teman-teman
Kira-kira ada materi yang sulit dari pembahasan ini untuk Sumpah Pemuda? Ada yang sulit tidak? Bisa di-unmute dulu untuk menjawabnya. Ya, sulit atau tidak? David, gimana David? Sulit atau tidak? Lumayan, Mbak. Lumayan. Pakai foto ya. Terus kalau menurut Biasa aja. Alia, biasa aja. Ya, Alia gimana? Ada yang sulit atau tidak? Ya, biasa aja. Biasa aja, biasa aja ya. Terus untuk yang tertarik, kira-kira materi apa nih? Ada yang tertarik dari pertemuan hari ini? Pelajarin makna, Pak. Belajarin makna. Oke, terus kalau gamesnya gimana? Seru, Pak. Seru ya? Seru, Pak. Dan bikin nama lu. Seru bingit. Seru bingit. Oke. Boleh nih satu orang memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini? Ya, dipersilakan. Siapa saja, waktu dan tempat tuh kata David nanti. Ya, mau ditunjuk lagi? Ya, siapa? Saya bintangnya. Tunjuk aja Pak, seru, Pak. Oh, bintangnya itu David. Boleh deh David, ayo kasih kesimpulan pada pertemuan hari ini. Satu kali lagi David, ayo. Ya. Belum ini mic-nya masih ditutup David. Iya. Kesimpulannya apa nanti teman-teman bisa saling menambahkan. Kesimpulannya apa ya, Pak? Ada tahu dah. Jadi bingung kesimpulannya. Jadi David mulu ya yang kena spin ya. Iya. Iya. Jadi spinnya kayaknya favorit milih David terus. Ya, jadi pertemuan hari ini coba Arestio bisa memberikan kesimpulan. Ya, saya coba Pak. Iya. Pada hari ini kami semua belajar mengenai Sumpah Pemuda serta Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda yang kedua. Juga belajar mengenai apa itu persatuan, kebersamaan, dan lain-lainnya. Ya, gitu aja Pak menurut saya. Oke, terima kasih. Kayaknya udah mewakili ya, insya Allah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu biar selalu semangat. Ya, tetap semangat. Selanjutnya kita nyanyi nih. Ya, mau nyanyi dalam hati boleh. Kita sambil mendengarkan ya. Ini 2 kali putaran. Tadi dulu. Mati, Pak. Mati ya? Koneksinya Pak masih Nge-lag, Pak, stabil. Sepertinya internet.
terima kasih. Nyanyiannya seru ya. Nah, kita sudah di penghujung untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat pertemuan pada hari ini ya. Tetap stay at home dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan kalau di luar. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Dipersilakan kepada mau ketua kelas atau David lagi nih. Oke, udah kalau gitu Khairunisa dipersilakan untuk pimpin doa. Baik Pak. Siap, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita membaca doa agama kita masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya stop share dulu. Oke, tetap semangat ya. Sampai Ya Pak. ya yang mau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Pak.